Puluhan warga yang tidak kebagian kupon daging kurban yang telah menunggu sejak pagi hari memaksa masuk ke dalam ruangan panitia kurban di Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah panitia kurban kemudian mengadang dan membubarkan warga. Puluhan warga yang telah menunggu di halaman Masjid Jabalul Khoir, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak pagi langsung merangsek ke depan pintu ruangan panitia kurban. Mereka meminta jatah daging kurban kepada panitia. Namun panitia kurban langsung menghadang dan membubarkan mereka. Panitia kurban tidak memberikan jatah daging kurban karena stok daging sudah habis dibagikan ke warga yang memegang kupon daging kurban. Sementara mereka tidak membawa kupon saat mengantri. Pengurus masjid dan panitia kurban kemudian menutup pintu kantor dan meninggalkan mereka yang masih nekat menunggu di depan pintu kantor panitia. Satu, Pak. Satu aja, satu kupon. Iya. Bawa anak dua dapatnya dua. Kan 3 orang. Dapat 2 kupon. Tadi ikut ngantri juga di sini? Ikut sholat id di sini. Enggak dapat. Tadi nunggu di Perudal lama banget. Katanya jam 1 selesai, dari jam 8. Tahu-tahu sampai jam 3 katanya, udah kita keluar dulu lah. Tapi lemes. Nah, dari kesini tadi juga nggak bawa kupon? Belum. Jam 6 udah telat. Berarti tadi sudah kemana saja? Tadi kan ke sini, atas ke sana Perudal, udah ini nunggu di sana. Apa mau nunggu di tempat lain kan takut ntar gak dapet di situ loh. Warga yang tidak kebagian kupon mengaku kecewa karena telah mengantri seharian dan ternyata tidak kebagian daging kurban. Mereka kemudian pulang dengan tangan kosong. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban yang akan dipotong lepas dan masuk ke dapur rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga membuat heboh warga. Sementara di Bengkulu, seekor sapi kurban kabur ke jalan raya hingga masuk ke halaman markas TNI. Seekor sapi yang akan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban lepas dari ikatan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin siang. Sapi yang lepas lalu masuk menerobos ke salah satu rumah warga dan memasuki dapur. Untungnya sapi tidak mengamuk dan merusak perabotan di dalamnya. Sapi jenis Bima berbobot 400 kg ini akhirnya bisa digiring keluar oleh warga dan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban. Di Kota Bengkulu, seekor sapi kurban kabur ke jalan raya setelah mengamuk hingga tali pengikatnya putus saat akan dipotong. Sapi tersebut bahkan harus dikawal oleh sebuah mobil patroli polisi agar tidak kabur semakin jauh. Namun, sapi terus berlari bahkan masuk ke halaman markas TNI Korem 041 Gamas, Bengkulu. Usai ditangkap, sapi akhirnya dibawa kembali ke masjid dan akan diangkut menggunakan sebuah mobil pickup. Sementara beginilah situasi saat seekor sapi terlepas dan berlari di Jalan Kelut, Sampangan, Kota Semarang. Sapi berbobot 1 ton itu sempat mengamuk di Taman Sampangan dan melukai seorang warga. Beruntung, sapi kembali berjalan di jalan raya dan berhasil digiring masuk ke gang kampung. Sekitar 1 jam, sapi tersebut akhirnya bisa ditenangkan, diikat ke tiang listrik, dan disembelih di tempat agar tidak kembali kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara pembagian ikan bandeng secara gratis oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu berlangsung ricuh. 1 orang warga terpaksa ditanduk ke ambulans karena pingsan diduga karena kelelahan. Kericuan mewarnai pelaksanaan acara bagi-bagi 1 kilogram ikan bandeng secara gratis oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Ratusan warga khususnya emak-emak memaksa dan menerobos pintu masuk menuju lokasi acara. Akibatnya, aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Melihat kondisi yang tidak kondusif, panitia akhirnya memutuskan menghentikan proses pembagian. Namun sayang keputusan ini justru memancing emosi warga dan melakukan lemparan ke arah panitia. Beruntung kericuan tidak berlangsung lama, pembagian ikan bandeng sebanyak 3 ton pun berjalan dengan lancar. Kami juga dapat ikan. Gimana perasaannya, Bu? Sangat senang, Senang ya, Bu, ya? bahagia. Oh, oke. Itu berapa banyak sih, Bu? Mungkin ada 1 kilo ini. 1 kilo ya? Untuk korban yang sekian kalinya ini yang kita evakuasi. Pada acara itu seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit untuk diberi penanganan medis setelah mengalami pingsan akibat kelelahan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dirawan, iNews melaporkan. Pemirsa Polda Metro Jaya memeriksa 3 orang tersangka yang diamankan dari lokasi penggerebekan tempat penyimpanan uang palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dari tangan 3 tersangka, petugas menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp22 miliar. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran uang palsu mencapai miliaran rupiah di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. 3 orang tersangka yang diamankan berinisial M, YA, dan FF kini menjalani pemeriksaan secara intensif. Sebelumnya petugas kepolisian menggerebek sebuah ruko di Sengseng dan menemukan uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp22 miliar serta mengamankan 3 orang pelaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisyam Indradi mengatakan, penggerebekan itu dilakukan menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Saat ini petugas masih mendalami keterangan ketiga tersangka, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka, ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada Rp22 miliar uang palsu siap edar. Para tersangka dijerat pasal tentang pembuatan uang palsu dan menguasai uang palsu dengan ancaman pidana maksimal selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan yang dilakukan seorang warga negara asing terhadap seorang pengendara motor di Badung, Bali berujung penangkapan. Petugas kepolisian berhasil mengamankan pelaku yang diduga mengalami depresi. Seorang WNA viral di media sosial setelah melakukan aksi pemukulan kepada seorang pengendara motor di kawasan Imam Bonjol, Denpasar, Bali. Pasca penganiayaan, petugas kepolisian sektor Kuta berhasil mengamankan pelaku yang diketahui berinisial H, berkewarganegaraan Jerman. Pengamatan petugas selama pelaku diamankan di Polsek Kuta. Pelaku kerap mengalami emosi yang tak stabil. Pelaku diduga depresi usai mengalami permasalahan keluarga. Sebelum dilaporkan melakukan penganiayaan, pelaku juga sempat dilaporkan pemilik villa karena melakukan perusakan dan pengancaman terhadap karyawan villa. Kejiwaannya itu kadang bagus, tiba-tiba drop, tiba-tiba depresi lagi. Jadi kemarin sempat mengobrol dari penyidik kepada terduga pelaku, yang bersangkutan ini depresi gara-gara orang tuanya cerai di Jerman. Setelah itu ayahnya menikah lagi. Selang berapa waktu ayahnya meninggal di Jerman. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kuta dan akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.